بهم دايم وهم في شقاء. إذا ذكرت صفات القم دمع الزرام، أوصافهم تام جزي الواسف إذا كد وصام. كم عابد منهم له سر الخف في الانكشاف، حاوى جميعا فدائل والحلاوة زرام. يحلي لكم قادر عند الله أهل الشراب، ومن دخل فيه ما قوم لا يخاف لا يخاف. ومن تعلق بكم أدرك جميع التخام. مني إليكم سلام ألف مبروك، وقافت بعتا بكم وأنتم هنا من وقام. ولي إليكم نسب عرفوا من كتعرام. جدي محمد وأنتم بعد جد الخلاف، فيكم مراسات صحت صافية خير صام. حتى نظركم على من بالذنوب اعتراف. لا تهملوني وشلوا من كداينك، مدوا إلى الله يا حنيفي حوائجك، فإني لكم منتسب بالأسل معه سلام. يا خير ولد بالولد وأهل الرعام، فاعتف علينا فأنك خير من كتعطام. لك بحر حلي وكم من أب منه اقترام. صلاحتك شاك يا حئيس حيصل لا الشراب. ولك وصحبك ومن بالحب بفيك التصاب. عسى معكم ولنا خلوف كما من خلاب. نزلت مسرور يا قلبي بذكر سناب. الله انظر إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita kali ini di pagi hari yang mulia ini, lepas salat subuh dan wirid ba'dal fajr, kita alhamdulillah beberapa waktu ini kita telah menghatamkan beberapa kitab. Di antaranya kemarin kita hatamkan kitab Al-Manhalul Latif fi ilmi mustalah al-hadith karya Syekhna al-Allama al-Muhaddith As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Alhamdulillah kita sudah hatamkan kitab tersebut. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Nah, dan kali ini kita mulai lagi pembacaan kitab yang baru. Dan saat ini kita di bulan yang agung, atau di akhir daripada bulan Rabi'in al-Awwal, yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah dengan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang kitab yang dikarang oleh seorang al-muhaddits al-kabir al-imam al-hafidh Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, yaitu kitabnya yang terkenal dengan judul Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Ya, kitab Asy-Syama'il al-Muhammadiyah atau dikenal dengan Syama'il at-Tirmidzi, karya Imam
At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Alhamdulillah hari ini juga merupakan hari pertama pengajian atau majelis atau daras subuh kita diadakan di Al-Haud Al-Jindaniyah. Mudah-mudahan membawa manfaat, membawa keberkahan untuk kita sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa, apabila nggak ada halangan, nggak ada acara, seperti biasa darasnya kita hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Lepas subuh sekitar jam 5:15 macam begini. Ya, setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, di sini pertama-tama sebelum kita bicara tentang isi kitab yang berbicara tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengenal tentang sosok Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi ini seorang ulama besar dan merupakan murid daripada Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nama beliau adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Al-Dhahhak As-Sulami Al-Dharir At-Tirmidzi. Kunyahnya adalah Abu Isa. Beliau seorang hafidh. Apa artinya hafidh? Hafidh itu yang hafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau lahir pada tahun 209 Hijriah. Ahli sejarah mencatat beberapa dari mereka bahwasanya mereka sepakat bahwasanya Imam At-Tirmidzi itu mengalami kebutaan pada matanya. Hanya saja beberapa dari mereka atau terjadi perbedaan pendapat oleh ahli sejarah. Beberapa dari mereka mengatakan kebutaan itu dari sejak lahir, dan beberapa lagi mengatakan enggak, kebutaannya itu adalah di akhir umurnya. Nah, kebutaannya terjadi kepada Al-Imam At-Tirmidzi di akhir umurnya. Maka itu dijuluki Al-Imam At-Tirmidzi dengan sebutan Ad-Dharir. Dharir atau artinya dharir, yang buta. Tapi subhanallah, kebutaan di matanya itu enggak membuat beliau menjadi lemah. Tetapi sebaliknya, kebutaan pada matanya itu membuat beliau makin kuat. Subhanallah. Macam kayak Imam Al-Haddad, yang mana beliau buta itu dari usia sekitar 3 tahun. Dari kecil, dari 3 tahun udah mengalami kebutaan. Tetapi yang istimewa adalah kebutaan tidak membuatnya menjadi lemah. Tetapi sebaliknya, kebutaan menjadikan dirinya semakin kuat, semakin hebat, dan menjadikan dirinya semakin istimewa. Sampai tentang Al-Imam Al-Haddad, beliau sendiri mengatakan gak ada satu kitab di negeri Hadramaut melainkan ana udah pernah baca seluruh isinya, atau pernah dibacakan seluruh isinya di hadapan ana, atau sebagiannya telah dibacakan di hadapan saya, atau ya saya udah tahu segala isinya, atau minimal saya tahu tentang namanya dan judulnya. Lihat, bukan satu kitab di satu perpustakaan. Ini enggak seluruh kitab di seluruh Hadramaut.
Hadramaut itu provinsi, bukan kota kecil. Provinsi yang terdiri dari puluhan kota. Dan itu adalah negerinya ulama. Setiap alim punya perpustakaan. Abdullah bin Alwi al-Haddad bilang seperti itu. Padahal dia buta. Tetapi kebutaannya ya nggak membuat dia menjadi lemah, tetapi menjadi hebat, bahkan mengungguli orang-orang yang melek. Subhanallah, orang-orang semacam ini tidak sedikit, banyak. Di antaranya Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman al-Attas, demikian. Di antaranya lagi Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Dia buta, tetapi nggak seperti orang buta. Nggak seperti orang buta. Alim, hafal segalanya, ilmunya luas. Nah, di antaranya ada Imam At-Tirmidzi. Beliau mengalami kebutaan. Ada pendapat mengatakan dari sejak lahir, ada pendapat yang mengatakan di usia tuanya. Beberapa dari mereka menyatakan bahwasanya Imam Tirmidzi ini butanya di akhir umurnya, yaitu setelah wafatnya Imam Al-Bukhari, gurunya. Sampai Imam Al-Hafidh Umar bin Allak, beliau katakan, mata Al-Bukhari falam yukhlif bi Khurasan mithla Abi Isa fil ilm wal hifdz wa wara' wa zuhud. Baka hatta amiya wa baqiya dhariran sinina. Naam, katanya Imam Al-Bukhari wafat dan beliau enggak meninggalkan di Khurasan seorang murid seperti Abi Isa At-Tirmidzi, di dalam ilmu, di dalam hafalan, di dalam wara' dan zuhud. Imam At-Tirmidzi menangis dan menangis dan menangis sampai buta, hingga kebutaan yang dialaminya itu bertahun-tahun. Al-Imam At-Tirmidzi itu beliau keliling ke berbagai penjuru untuk mendengar hadis dari banyak muhaditsin. Di antaranya beliau menjelajahi Al-Khurasan, Irak, Hijaz, sehingga beliau mendengar dari ulama-ulama yang ada di negeri-negeri tersebut. Terus ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh Imam At-Tirmidzi. Apa itu? Hafalan yang kuat. Hingga yudrab bihil mathal fil hifdz. Dijadikan hafalan Imam Tirmidzi itu sebagai apa sih namanya, al-mathal. Apa bahasa Indonesianya? Dijadikan sebagai acuan atau yudrab bihil mathal. Jadi bahan pembicaraannya orang, jadi bahan buah bibirnya orang-orang. Kenapa? Karena hafalan Imam Tirmidzi itu begitu hebat, begitu kuat, terkenal hafalannya itu, menjadi contoh yang senantiasa dibanggakan dan disebut-sebut. Nah, nah, ada pernah satu kejadian, Imam Tirmidzi cerita. Beliau katakan, kuntu fi tariqi Makkah
فكتبت جزئين من حديث شيخ فوجدت الشيخ فسألته وأنا أظن أن الجزئين معي. فسألته فأجابني فإذا معي جزءان بياض بقي يقرأ علي من لفظه فنظر فرأى في يدي ورقا بياضا فقال أما تستحي؟ فعلمته بأمري وقلت أحفظه كله. قال اقرأ فقرأته عليه فلم يصدقني. قال استظهرت قبل أن تجيئني. فقلت حدثني بغيره. قال فحدثني ب40 حديثا من غرائب حديثه. ثم قال هات اقرأ. فعدته عليه ما أخطأت في حرف فقال لي ما رأيت مثله. Imam Tirmidzi cerita pernah satu kali saya di di kota Mekah, di beberapa jalan-jalan yang ada di kota Mekah. Itu waktu saya sedang menulis ya suatu kitab, artinya kalau bahasanya kita itu menyalin suatu kitab ya, dua jilid ya, dari hadis seorang guru, riwayat-riwayat seorang syekh. Riwayat-riwayat seorang syekh ini ditulis oleh Imam Tirmidzi atau disalin kitabnya itu sebanyak 2 jilid. Walhasil ketika di Mekah, Imam Tirmidzi berjumpa dengan guru itu, dengan syekh tersebut. Saat itu At-Tirmidzi membawa kantong kitab-kitabnya. Beliau mengira bahwasanya di dalam kantong kitabnya itu 2 jilid itu yang beliau salin kebetulan ada sang guru ini. Dia pengen ngambil sanad langsung dari sang guru, ingin membacanya. Begitu dia cari di dalam kantong kitabnya, ternyata dia nggak bawa, cuman dia bawa buku tulis kosong. Sang guru ini membacakan kepada Imam Tirmidzi ya hadis-hadis tersebut. Imam Tirmidzi mendengar, cuman kan malu dia ibaratnya. Jadi gini, Imam Tirmidzi menyalin naskah karyanya si guru itu. Nah, ketemu di Mekah, At-Tirmidzi ingin mendengar langsung, sehingga sang guru membaca, Imam Tirmidzi menyimak dari buku yang dia salin itu. Tapi ternyata ketika dia ngambil di tasnya itu, dia nggak bawa, yang dia bawa cuma buku tulis kosong. Akhirnya dia keluarin aja begitu, dia buka kosong. Si guru membacakan, mengira bahwasanya At-Tirmidzi sedang menyimak dari kitabnya, melihat ada yang kurang, ada yang salah untuk diperbaiki. Ternyata setelah si guru baca semua 2 jilid ya, dia ngelirik, dapetin bukunya At-Tirmidzi itu kosong, kertas kosong. Marah si guru. Dia bilang, kamu gak malu memperlakukan saya demikian? Maka At-Tirmidzi menjelaskan, mohon maaf guru, saya kira di kantong kitab saya ini, kitab itu ada yang saya salin, ternyata tertinggal. Saya malu duduk dengan kamu tanpa membawa apapun, ya saya keluarin buku yang kosong ini gitu. Tetapi apa yang kamu bacakan ini semuanya saya udah hafal. Yang sekarang kamu baca ini semuanya saya udah hafal, baru sekali dengar. Si Syekh bilang, gak mungkin. Tirmidzi bilang, saya udah hafal, tadi barusan kamu baca itu semuanya saya sudah hafal. Gak mungkin, katanya si guru. Pengen saya buktikan? Buktikan. Maka Imam Tirmidzi membacakan apa yang barusan dibacakan oleh gurunya dari hafalannya. Saat itu juga si guru kaget. Maka si guru bilang, jangan-jangan kamu udah ngapalin di rumah, sebab kan kamu udah pernah menyalin. Katanya enggak, saya cuma nyalin. Ini sekarang pertama kali saya dengar dari kamu. Begitu saya langsung menghafalnya, langsung hafal. Enggak mungkin, katanya gurunya, masih belum percaya.
Kamu pasti udah ngapalin dari rumah. Kamu ingin menguji saya. Tirmidzi bilang enggak. Kalau kamu enggak percaya, katanya Imam Tirmidzi, ya, bawakan hadis yang lain. Sini. Kamu perdengarkan kepada saya akan hafal langsung saat itu juga. Maka sang guru ini membawakan 40 hadis yang unik, yang jarang didengar orang. Ya, 40 hadis dibacakan itu waktu. At-Tirmidzi mendengar semuanya, dan saat itu juga beliau mengulang dari hafalannya di hadapan gurunya. Gurunya ngelihat gitu kagum. Terbukti bahwasanya betul-betul hafalannya itu sangat luar biasa. Sekali dengar dia hafal. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita hafalan macam begini. Tetapi ya, hafalan macam begini gak datang begitu aja. Gak datang begitu aja. Nah, Imam Tirmidzi yang kita dengar ceritanya begini, tapi kita gak pernah dengar prosesnya kan. Berproses. Gak ada orang dilahirkan sebagai alim. Semua orang dilahirkan masih kertas putih kosong. Ya, proses. Demikian hafalan. Hafalan itu ada prosesnya. Dari pelan-pelan, dia ulang-ulang, terus. Seperti pisau. Makin diasah, makin tajam. Ketika ditinggal, ya tumpul. Hafalan juga demikian. Kita kalau ngapal di awal susah, tapi terus. Makin kita terus berusaha menghafal, makin mudah. Kalau di awal kita ngulang-ulang 50 kali, 100 kali baru bisa hafal, gak apa-apa, jalanin. Nanti bakal datang waktunya lebih ringan. 50 kali ngulang udah hafal. Sampai 10 kali ngulang udah hafal. Sampai 3 kali ngulang udah hafal. Jelas. Tapi itu proses. Mesti terus diasah. Semakin diasah semakin tajam. Nah, Hadal Imam Tirmidzi terkenal hafalannya yang kuat. Terus lain daripada itu, Al-Imam Tirmidzi berguru dari banyak guru. Dan salah satu guru beliau adalah Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Terus yang istimewa adalah At-Tirmidzi bukan cuma sekedar berguru kepada Imam Al-Bukhari, tetapi juga berguru kepada sebagian guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Sehingga kepada guru-gurunya Imam Al-Bukhari itu Al-Imam At-Tirmidzi satu letting, satu angkatan dengan Imam Al-Bukhari. Paham? Itu yang istimewanya. Di antara guru-gurunya Imam Tirmidzi adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahawai. Itu guru-gurunya Imam Bukhari semua. Nah, Muhammad bin Amr As-Sawwaq Al-Balkhi wa Mahmud bin Ghailan. Ya, ini semuanya guru-gurunya Imam Bukhari. Terus di antaranya adalah Ismail bin Musa Al-Fazari, Imam Ahmad bin Mani', Al-Muhaddits Sahibul Musnad, wa Imam Ahmad bin Al-Harith Abi Mus'ab Az-Zuhri, Bishr bin Mu'adh Al-Aqdi, Al-Hasan bin Ahmad bin Abi Shu'aib, Abi Ammar Husain ibn Al-Harith, wa Abdullah bin Muawiyah Al-Jumhi, Abdul Jabbar ibn Al-Ala, Abi Kurayb Muhammad ibn Al-Ala, Ali bin Hujar. Ada gurunya Imam Bukhari juga, Ali bin Masruq Al-Kindi, Amr bin Ali Al-Fallas, Imran bin Musa Al-Gazzaz, Muhammad bin Aban Al-Mustamli, Muhammad bin Humaid Al-Razi, Muhammad bin Abdul Ala, Muhammad bin Rafi', Muhammad bin Abdul Aziz bin Abi Razmah, Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Shawarib, Muhammad bin Yahya Al-Adani, Nadr bin Ali, Harun Al-Hammal, Hannad bin Al-Sari, Abi Hammam Al-Walid bin Syuja', Yahya bin Aktham, Yahya bin Habib bin Arabi, wa Yahya bin Dars Al-Basri, wa Yahya bin Talha Al-Yarbu'i, wa Yusuf bin Hamad Al-Ma'ni, wa Ishaq bin Musa Al-Khatmi, Ibrahim bin Abdullah Al-Harawi, wa Suwaid bin Nasr Al-Marwazi. Nah, ini beberapa dari guru-gurunya Al-Imam At-Tirmidzi. Adapun yang belajar dan mendengar daripada Imam At-Tirmidzi juga banyak.
Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-Samarqandi, wa Abu Hamid Ahmad bin Abdullah bin Dawud Al-Marwazi, Ahmad bin Ali bin Hasanawi Al-Muqri, wa Ahmad bin Yusuf An-Nasafi, Asad bin Hamdawi An-Nasafi, Al-Husain bin Yusuf Al-Firabri, Muhammad bin Shakir Al-Warraq, Dawud bin Nasr bin Suhail Al-Buzdawi, Al-Rabi' bin Hayyan Al-Bahili, ya, dan masih banyak lagi. Yang mendengar daripada Imam At-Tirmidzi. Banyak lagi murid-murid beliau. Kemudian semua memuji sosok Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam As-Sam'ani beliau mengatakan tentang Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya beliau adalah imamu asri, pemimpin masanya, tanpa diragukan. Semua sepakat. Sahibut Tasanif, yang memiliki karya-karya tulis yang sangat banyak. Ibn Khalkan beliau menceritakan bahwasanya At-Tirmidzi ini merupakan tilmid Abi Abdullah Al-Bukhari, muridnya daripada Imam Al-Bukhari. Bahkan beliau juga belajar dari beberapa sebagian guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari sendiri ya, meriwayatkan hadis dari sang murid ini Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari seorang Al-Imam At-Tirmidzi yang merupakan muridnya. Naam. Sampai At-Tirmidzi sendiri mengatakan bahwasanya ada suatu hadis yang beliau Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya, ya, ya Ali la yahilu li ahadin an yajid ma fil masjid ghairi wa ghairak. Nah, hadis ini Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan sanadnya, dan Al-Bukhari mendengar hadis ini dari Al-Imam At-Tirmidzi sang murid, meriwayatkannya dari sang murid. Dan banyak lagi pujian-pujian. Sampai Al-Imam Al-Zahabi mengatakan Muhammad bin Isa bin Sawra Al-Hafidh Al-Alim Al-Alam, beliau adalah hafidh, pemilik ilmu, ya, pemilik kitab Al-Jami' yang dikenal dengan sebutan Sunan At-Tirmidzi. Beliau adalah seorang yang terpercaya, yang disepakati oleh semua ulama. Bahkan di dalam kitab At-Tahdzib berkata Abdul Fadl Al-Bailamani, beliau katakan, saya mendengar Nasr bin Muhammad Asy-Syabarkuhi, beliau mengatakan, saya mendengar Muhammad bin Isa At-Tirmidzi bercerita, Al-Imam At-Tirmidzi bilang bahwasanya sang guru Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bilang kepada saya, man tafa'tu bik akthar mimman tafa'ta bi. Katanya Imam Al-Bukhari, manfaat yang saya ambil darimu lebih banyak dari manfaat yang kamu ambil dari saya. Itu dia. Al-Bukhari mengakui kalau beliau mengambil manfaat dari sang murid lebih banyak daripada apa yang diambil oleh sang murid kepada sang guru itu. Ajib. At-Tirmidzi mempunyai karangan yang sangat banyak, karya tulis yang sangat banyak. Di antaranya adalah yang kita kenal dengan sebutan Sunan At-Tirmidzi. Naam. Judulnya Al-Jami' Al-Mukhtasar min As-Sunan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatus sahih wal ma'lul wa ma'alaihi al-amal. Terus juga lain dari itu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ini dia yang kita baca. Terus juga kitab Al-Ilal Al-Kabir, Al-Ilal alladhi fi akhir al-Jami', kitab Az-Zuhud wa Tarikh, Asma'us Sahabah, Al-Asma' wal Kuna, dan masih banyak lagi karya-karya tulis beliau. Adapun tentang kitab
Syama'il al-Muhammadiyah ini yang kita akan baca dan kita pelajari. Ulama-ulama menjadikan ini sebagai tumpuan dan acuan, sehingga kitab ini menjadi rujukan. Bahkan orang-orang yang menulis tentang Syama'il Muhammadiyah setelah ini, setelah Imam At-Tirmidzi, sebagian besar mereka mengacu kepadanya dan mengikuti jejaknya. Nah, Al-Imam Mulla Ali Al-Ghari, beliau katakan, "Wa min ahsani ma sunnifa fi syama'il wa akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam kitab At-Tirmidzi al-Mukhtasar al-Jami' fi siyarihi 'ala al-wajh al-atam, بحيث أن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب عجيب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب." اللهم صل عليه. Al-Imam Mulla Ali Ghari, beliau katakan, di antara karya yang terbaik yang pernah ditulis tentang syama'il dan akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah kitab At-Tirmidzi, yang ringkas tapi mencakup segalanya, mencakup sejarah Nabi Muhammad SAW, khususnya dari segi syama'il Nabi Muhammad SAW. Syama'il itu adalah sifat fisik dan akhlak, sehingga kata Imam Mulla Ali Ghari, orang kalau baca kitab Syama'il At-Tirmidzi ini seakan-akan dia menyaksikan sosok Nabi Muhammad SAW di depan matanya, karena setiap bab itu menjelaskan tentang sisi Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Jazari, beliau katakan, "Akhlaya insyatta al-habibu wa rab'uhu wa azza talaqihi wa na'at manaziluhu wa fatakum an tubsiruhu bi'ainikum fama fatakum bil'aini fahadhi syama'iluh." Kata Imam Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, beliau bilang, "Wahai sahabat-sahabatku, apabila sang kekasih dan negerinya jauh dari kita dan perjumpaannya pun hal yang sangat sulit, ya, dusunnya pun jauh dari dusun kita, sehingga kalian tidak mampu menyaksikannya dengan mata kalian," maksudnya ini sosok Nabi Muhammad SAW, "maka ambil kabar, apa yang tidak bisa disaksikan oleh mata kalian, maka ini adalah kitab Syama'il yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi untuk kalian lihat sosok tersebut dengan hati dan pendengaran kalian." Al-Imam Az-Zarkashi, beliau bilang, "Ya ashraf mursalan kariman ma altafa hadhihi syama'il man yasma'u wasfaha tarahu kal husni ma'an nasimi ma'ir." Syekh Abdul Rauf Al-Manawi Al-Alama Al-Kabir, beliau mengatakan, ini kitab Syama'il, dia di dalam ilmu periwayatan wa dirayah, riwayatan wa dirayatan, karya Imam At-Tirmidzi adalah satu-satunya kitab yang istimewa, wahid fi babi. Artinya nih, dalam penyusunan bab-babnya itu dia wahid, satu-satunya yang semacam ini. Farid fi tertibihi wa isti'abihi, di dalam penyusunannya, ya, pencakupannya farid. Farid itu apa ya? Hanya dia seorang yang seperti itu. Lam ya'ti lahu ahad bimufathil wala bimusyabih. Enggak ada seorang pun setelahnya yang bisa menyerupainya. At-Tirmidzi menempuh jalan metode yang baru. Terus juga dihias kitab ini dengan hiasan-hiasan
yang begitu indah tentang berita dari Rasulullah SAW. Sehingga kitab ini dinyatakan oleh para ulama sebagai anugerah dari Allah Ta'ala. Sehingga ini kitab tersebar di berbagai penjuru di barat dan di timur. Sehingga nggak cuma itu aja. Para ulama setelah Imam Al-Tirmidzi ini banyak mensyarahkan kitab Syama'il. Ini disyarahkan oleh banyak ulama. Di antaranya Al-Allamah Isamuddin Al-Isfirayini Asy-Syafi'i. Datang setelah itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Naam, dengan syarah yang sangat panjang dan luar biasa. Di antaranya Al-Imam Al-Baijuri. Naam, dan banyak lagi. Adapun Al-Imam Tirmidzi beliau wafat pada tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah di Tirmidzi. Nah, dan kitab ini, kitab Syama'il Tirmidzi ini, saya membacanya dari awal kitab sampai akhir kitab atas perintah dari Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh kepada guru saya. Saya baca kepada beliau dari awal sampai akhir. Itu Al-Allamah Al-Muhaddith As-Sayyid Muhammad bin Abduh bin Sulaiman Al-Ahdal Al-Hudaydi Al-Yamani thumma Al-Makki. Saya baca kitab ini dari awal sampai akhir pada beliau atas perintah dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh pada saat saya di Hadramaut. Sebagaimana saya meriwayatkan kitab Syama'il ini bil ijazah ammah. Al-kathir min al-masyayikh, di antaranya Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan bil ijazah al-ammah. Dari kakak-kakak beliau Syarifah Fatimah, Syarifah Sakinah, Banat Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan mereka semuanya mendapatkan ijazah dari ayah mereka Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dari guru-gurunya yang sangat banyak, di antaranya Al-Allamah Syekh Abdul Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi Al-Hindi. Naam. Tadi saya katakan bahwa saya meriwayatkan kitab ini qira'atan bijami'ihi ala Syekhna Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Abdul bin Sulaiman Al-Ahdal. Beliau dari gurunya Alwi bin Abbas Al-Maliki wal Hasan Masyad wa ghairuhuma, dan keduanya atau mereka semua mengambil daripada Abdul Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi yang tadi saya sebutkan. Adapun Abdul Sattar Ad-Dahlawi meriwayatkan kitab ini dari gurunya Al-Imam Sayyid Ali bin Tahir Al-Witri Al-Madani, dari gurunya Abdul Ghani bin Abi Sa'id Al-Mujaddidi, dari gurunya Muhammad Abid bin Ahmad As-Sindi Al-Ansari, dari gurunya Al-Imam Al-Muhaddits Saleh bin Muhammad Al-Fullani, dari gurunya Muhammad Sa'id Safar, dari gurunya Al-Imam Abi Tahir Muhammad bin Ibrahim Al-Qurani, dari gurunya Burhanuddin Ibrahim bin Al-Hasan bin Syahabuddin Al-Qurani Al-Kurdi, daripada Imam Safiyuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Nabi Al-Qushashi, dari gurunya Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, dari gurunya Al-Imam Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Al-Imam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari meriwayatkan kitab Syama'il Tirmidzi ini sebagaimana fi thabatihi. Beliau mengatakan, akhbarani biha Abu Fatah bin Abi Bakar bin Husain Al-Madani syahafatan an al-Hafidhain Abil Fadl Al-Iraqi wa Abil Hasan Al-Haythami sama'an qala akhbarana bihi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Qabbas wa Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Al-Qayyim. Sebagaimana beliau juga Zakaria Al-Ansari mengatakan, saya meriwayatkan lebih tinggi lagi dengan sanad daripada Al-Aiz Abu Muhammad Al-Hanafi, dari Al-Imam As-Salah Ibn Abi Umar wa ghairu. Qalu wa kadha Ibn Al-Qayyim akhbarana biha Al-Fakhr Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad bin Al-Bukhari sama'an. Qala akhbarana biha Abu Al-Yumun Zaid bin Al-Hasan Al-Kindi. Wa qala Ibn Al-Khabbas akhbarana biha Abdullah bin Muhammad bin Abdullah huduran.
وأبو العباس أحمد بن عبد الدائم إذنا. قال أخبرنا بها الافتخار عبد المطلب بن الفضل الهاشمي. وزاد بن عبد الدائم قال أخبرنا بها عبد الرحمن بن أبي الكرم. قال الثلاثة أخبرنا بها أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي. وزاد الافتخار فقال وأخبرنا بها أبو حفص عمر بن علي الكرابيسي، وأبو علي الحسن بن بشير البلخي، وعبد الرشيد بن النعمان الولوليجي. قال الأربعة أخبرنا بها أبو القاسم أحمد بن محمد البلخي. قال أخبرنا بها أبو القاسم علي بن أحمد بن علي الخزاعي. قال أخبرنا بها أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي. قال حدثنا بها الإمام أبو عيسى الترمذي بهذا الكتاب. Ya, kita baca satu hadis pertamanya, insyaallah penjelasannya besok insyaallah. Qala al-Imam al-Hafidz bihadza sanad. Al-Imam al-Hafidz qala al-Imam al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra at-Tirmidzi. Qala babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. توفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah kita bahas penjelasannya dalam pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli surur salih syaitan batin yang furu dunub wa istirul uyub wa yakshiful kurub wa ajil bil matlub wa isri syaitan batinan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقنا وفقه أهلنا. وذكر قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نعوذ بالخير ونكوى كل شر ونوسل لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس الشفاء كرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك. تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا فاتحة بالقبول تمام كل سورة إن شاء الله المتن إلى حضرة النبي محمد